Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Aris Wandi di program Biar. Kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman tentang bagaimana cara melapor SPT tahunan pribadi 2021 yang dimana akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai NPWP tapi tidak melapor pajak SPT tahunan walaupun penghasilan bruto teman-teman masih di bawah 60 juta, tapi teman-teman tetap harus diwajibkan untuk melapor pajak SPT tahunan pribadi. Kalau teman-teman tidak melapor, maka teman-teman akan mendapatkan sanksi berdasarkan pasal 7 KUP. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Ini sudah kita screen, kita langsung masuk ke website pajak ya, www.pajak.co.id. Klik enter. Nah, setelah masuk, kita berfokus ke sini aja, klik kanan ya teman-teman ya, ini klik kanan. Oke, jadi di sini ada, kita harus memasukkan nomor pokok wajib pajak, kata sandi, sama capcainya. Jadi tahapnya sebelum teman-teman melaporkan pajak, teman-teman harus tentunya memiliki NPWP. Setelah teman-teman mempunyai NPWP, teman-teman harus ada EVIN. EVIN itu didapatkan di KPP. Teman-teman contohnya saya seperti di KPP Pratama Toli-Toli, maka saya meminta EVIN-nya. Jadi teman-teman bisa menghubungi lewat via Instagram atau via email, atau bisa juga nomor WhatsApp. Kalau ada, tinggal teman-teman fotoin NPWP teman-teman saya, nanti dia akan kirimkan EVIN teman-teman. Jadi kalau teman-teman setelah ada EVIN baru buat akun. Nah, nanti teman-teman masukkan NPWP teman-teman, EVIN, masukkan captcha-nya, setelah itu submit, dan nanti teman-teman disuruh buat user, masukkan email dan kata sandinya. Nanti kata sandinya teman-teman masukkan di sini, coba. Nah, di sini masukkan kata sandinya di sini. Oke, tanpa berlama-lama kita coba langsung masuk aja. Masukin, pastiin sudah benar. Satu. Ininya masukin captcha-nya, masuk login. Sebetulnya ini hanya 1 menit sih teman-teman, sebentar ada gangguan sedikit. Satu 165 834 masukkan sandinya. Masukin captcha-nya, login. Nah, ini sudah masuk. Kita fokus ke lapor. Di sini sudah muncul NPWP saya. Pastiin lagi benar, betul harus. Oke, lapor.
Setelah itu apa yang membedakan e-form sama e-filing, teman-teman bisa lihat sini. Kalau e-form itu kayaknya kita lapornya secara manual, sedangkan e-filing kita lapor secara online, yang seperti yang kita akan lakukan ini. Oke, kita klik saja e-filing. Sini dia agak loading. Nah di sini kita bisa lihat SPT pribadi kita yang kita laporkan itu mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ini saya mulai laporkan tahun 2018, 19, 20. Nah sekarang kan sudah tahun 2022, jadi harus kita laporkan SPT pribadi tahun 2021, yang dimana SPT pribadi ini akan berakhir atau batas maksimal untuk dilaporkan itu pada tanggal 31 Maret 2022 untuk melaporkan pajak pada tahun 2021. Sedangkan SPT badan itu terakhir dilaporkan pada tanggal 30 April 2022 untuk masa pajak yang dibayarkan pada tahun 2021. Oke, teman-teman fokus ke sini buat SPT-nya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Saya bukan merasa, berdasarkan fakta ya, saya tidak. Nanti kalau teman-teman merasa punya usaha, maka teman-teman harus mengupload SPT-nya. Saya tidak. Terus apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah MT atau pisah harta? Tidak. Biasa ada perjanjian nikah ini berpisah harta. Terus apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Iya. Nanti kita klik saja SPT 1770SS. Nah setelah itu teman-teman masukkan SPT tahun berapa yang teman-teman mau laporkan, contohnya 2021. Oke, karena kita tidak kebetulan normal, kita centang normal ya, kita akan membayar pajak pada tahun 2021 walaupun. Oke, klik selanjutnya. Setelah itu penghasilan bruto dalam hubungan, masukkan di sini total gaji penghasilan teman-teman selama 1 tahun. Saya totalnya sekitar 36 juta kayaknya. 36 juta. Oke, klik di sini ada pengurangan, ada penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terutang, pajak penghasilan tidak dipotong oleh pihak lain, kurang bayar. Nah, di sini kita kena pajak. Oh iya, kenapa kita kena? Karena kita belum centang ini. Jadi di sini apa TK garis miring kosong, TK1, TK2. Jadi kalau TK garis miring tidak kawin dan tidak ada tanggungan, kita klik ini. Tidak kawin dan tidak kena tanggungan. Nah di sini nih 0. Teman-teman pokoknya klik saja sesuai dengan sesuai dengan teman-teman sudah menikah, terus punya tanggungan 1, punya anak 1, atau kawin belum ada tanggungan. Saya kan tidak kawin dan tidak ada tanggungan, ada kawin tanggungan. Pokoknya isi sesuai dengan keterangan-keterangan yang berdasarkan fakta teman-teman. Nah saya tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Klik saja ini, terus klik berikutnya, terus di sini teman-teman isi dasar pengenaan pajak penghasilan bruto, pajak penghasilan final. Jika teman-teman isi pajak penghasilan final terutang, nomor 10 penghasilan yang dikecualikan objek pajak. Oke, saya di sini isi 0 saja. Oh sudah.
Sana saja. Setelah itu teman-teman klik berikutnya. Setelah itu jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, isi saja kosong. Di sini jumlah keseluruhan wajib pajak, utang akhir pajak, isi kosong di sini. Klik berikutnya. Di sini teman-teman silakan baca. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap dan jelas. Setuju. Klik selanjutnya. Oke. Di sini pajak yang harus kita bayarkan sejumlah nihil tahun pajak yang kita nihil pada tahun 2021, jenis formulirnya 17700SS. Catatan lengkap. Oke. Ambil kode verifikasi. Klik di sini teman-teman. Nanti silakan teman-teman mau lewat SMS dikirimnya atau via email. Saya klik aja email. Klik, Anda akan dikenakan biaya untuk SMS verifikasi. Jadi kita email aja biar nggak kena. Oke. Sukses ya. Klik ya. Nah, di sini server kodenya EF415185. Coba kita cek di email apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk. Kita pastiin, kita samakan EF415185. Oke. Nah, ini kode verifikasi Anda adalah, jadi teman-teman masuk. Silahkan copy ini, saran saya jangan diketik, lebih baik di copy saja. Terus masukkan di kode verifikasi, Ctrl F. Setelah itu kirim SPT. Berdasarkan ketentuan perpajakan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengajukan permohonan wajib pajak non efektif. Wajib pajak non efektif, permohonan wajib pajak yang dapat diunduh di sini. Tutup. Nah, SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerima elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Coba kita klik, kita coba sini apakah betul sudah dikirimkan. Nah, ini e-filing bukti penerimaan elektronik. Berikut ini adalah bukti penerimaan elektronik Anda, nama Ariswandi, NPWP, tahun pajak yang kita laporkan 2021, jenis SPT-nya ini, terus status SPT-nya ini, terus nihil. Oke teman-teman. Jadi oke, kita klik dulu puas. Itulah cara pelaporan SPT pribadi tahun 2021. Oke, sekian saja videonya teman-teman. Tadi saya mau jelasin yang mana ya? Tadi saya mau jelasin itu yang PTKP. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Oke, sekian teman-teman. Jika teman-teman ada yang kurang paham, silahkan komen di bawah ini, atau bisa juga silahkan DM saya di Instagram di @ariswandi. Oke, sekian videonya mengenai pelaporan SPT pribadi tahun 2021. Tetap jaga kesehatan walaupun sekarang musim hujan. Oke, stay humble, stay positive, stay on fire. Hermanto Tanoko. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariswandi. Saya mahasiswa. Saya mengajak teman-teman untuk melaporkan SPT PPH pribadi teman-teman, yang dimana SPT PPH pribadi ini akan segera
berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Yang harus kita laporkan adalah PPh tahun pajak 2021. Yang muda yang melapor, yang tua yang melapor juga. Stay humble, stay positive, stay on fire. Itu katanya Hendro Tanoko. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.